Hello bro people, welcome back di my channel Pak Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bro people, kali ini kita akan membahas ya sebuah cerita yang juga ekstrim ya. Ini dari Italia, seorang wanita paruh baya menggunakan sabun dari bagian tubuh manusia dan membuat adonan kue. Memang di dunia ini banyak yang kita tidak tahu ya teman-teman. Banyak kejadian-kejadian yang di luar dari nalar kita. Seperti kasus ini contohnya. Siapakah dia? Dia adalah Leonarda Cianciulli. Siapakah Leonarda Cianciulli? Ini dia. Leonarda Cianciulli ini lahir pada tanggal 18 April 1894 ya teman-teman. Nah, dia ini lahir di Apagliano, Montella, di negara Italia. Dan dikabarkan dia ini adalah anak dari sebuah pemerkosaan dari ibunya. Jadi lahirlah dia karena ibunya dipaksa menikah dengan pemerkosanya. Lahirlah si Cianciulli ini. Sebelum kejadian Cianciulli ini juga pernah mengalami percobaan bunuh diri ya teman-teman sebanyak 2 kali dan itu gagal. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia sering disiksa oleh ibunya. Pada saat dia dewasa, umur 16 tahun, Cianciulli ini dipaksa menikah dengan pria kaya pilihan dari ibunya. Namun Cianciulli ini tidak mau, karena dia menginginkan nikah dengan pasangan yang dia cintai. Pasangannya itu walaupun lebih tua dari dia ya teman-teman. Nah, akhirnya dia menikahlah dengan pasangan dia ini. Nah, jadi nama pasangannya itu Cassandri. Pada tahun 1921 mulai mereka hidup pindah di kota Loria, masih di Italia ya teman-teman. Namun pada saat itu kondisi keuangan mereka masih kurang. Kebetulan masih down ya teman-teman. Nah, dia juga pernah mengalami masuk penjara ya teman-teman. Cianciulli ini terlibat hukum yaitu tentang penggelapan dan lain-lainnya ya teman-teman. Namun tidak sampai di situ saja teman-teman. Mereka mengadu nasib lagi pindah ke kota Leccadonia, yaitu masih di Italia. Dan di situ apa yang terjadi teman-teman? Mereka mengalami gempa bumi dan merusak meluluh lantah semua rumah-rumahnya yang ada di situ. Nah, setelah itu pindah lagi nih mereka ini. Pindah lagi di Correggio. Nah, pada saat itu mereka mengalami peningkatan taraf hidupnya ya teman-teman. Keuangannya sudah mulai stabil. Pindah di Correggio itu. Nah, di situ dia berjualan sabun ya teman-teman. Nah, kebetulan Cianciulli ini mengalami 17 kehamilan teman-teman. Jadi 10 diantaranya itu keguguran. Dan yang lain anaknya ini mengalami kematian, yang meninggal dunia. Jadi dia memiliki 4 anak. Nah, kebetulan si Cianciulli ini percaya pada hal-hal gaib, hal-hal seperti ramalan atau hal-hal yang di luar dari pemikiran kita, seperti astrologi teman-teman. Jadi dia percaya pada hal-hal tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu anaknya ini dipilih ya untuk berperang. Pada saat itu Perang Dunia Kedua. Dan anaknya ini dipilih jadi tentara. Nah, dia nih sangat sayang sekali pada anaknya kedua ini ya teman-teman. Nah, jadi karena dia percaya pada saat itu, dan dia juga pada saat itu juga menjadi seorang peramal ya. Jadi dia lumayan terkenal juga, sering didatangi oleh orang-orang yang minta diramal olehnya. Nah, jadi sampai suatu ketika ada satu orang pasiennya ya yang minta ramalan pada dia, yaitu Faustina Setti. Jadi Faustina Setti ini mendatangi Leonarda Cianciulli ini untuk meramal ya, dia mencari seorang suami. Waktu itu pasiennya ini separuh baya, dan dikatakan oleh Cianciulli ini bahwa dia akan menemukan itu di daerah Kroasia ya teman-teman, di kota Kroasia. Jadi pasiennya ini diminta untuk tidak memberitahukan ke siapa-siapa. Nah, dan pada saat itu juga pasiennya ini diminta untuk menulis surat bahwa dia pergi, seperti itu teman-teman. Nah, cara dia untuk menumbangkan Setti ini dengan cara dia memberi anggur, dan sampai pada saat itu dia pingsan akhirnya karena minuman itu terpingsan. Nah, disitulah si Cianciulli ini beraksi ya. Pada saat tidak sadar si Setti ini, langsunglah dia melakukan pembunuhan pada si Setti ini dengan mengapak ya, memberi kapak kepada tubuhnya. Lalu si Cianciulli ini memotong bagian tubuhnya menjadi 9 bagian. Lalu disimpan, dia diseret di lemari. Dan juga dia mengumpulkan darahnya ini di baskom ya, di baskom ini si Setti ini korban pertamanya nih, tubuhnya jadi 9 bagian, darahnya simpan di baskom.
Dan korban pertama ini dibuat ini ya, seperti adonan ya. Jadi darahnya ini dibuat dijadikan bubur dan bagian potongannya ini direbus, sisanya itu dibuang di sapi tank ya teman-teman. Itulah kekejian dari Cianculi pada saat itu, yang percaya bahwa untuk menambah umur seseorang, dia melakukan ini, dia harus membuat sabun terbuat dari tubuh manusia yang akan diberikan kepada anaknya. Bahwa dia percaya bahwa setelah anaknya melakukan itu akan diberi umur yang panjang, seperti itu ya teman-teman. Dia percaya hal-hal astrologi seperti itu. Dan menurut beberapa sumber, si Cianculi ini dibayar oleh pasiennya. Jadi dibayar dia itu sekitar 30 lira pada saat itu. Saya tidak tahu, teman-teman bisa cek di dalam internet seperti itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya yaitu korban kedua. Korban kedua yaitu Francesca Soapi. Francesca Soapi ini dijanjikan suatu proyek pekerjaan ya teman-teman. Jadi dia mendatangi lagi nih si Cianculi ini. Jadi pasien keduanya ini, dia dijanjikan proyek, dijanjikan prospek pekerjaan yang bagus seperti itu. Cianculi memberitahunya bahwa dia telah menemukan pekerjaan di salah satu sekolah khusus anak perempuan. Cianculi juga meminta Soapi untuk menulis surat kepada temannya dan mengatakan untuk tidak memberitahukan kepergian kepada siapapun. Soapi ini datang menemui Cianculi ini dan menulis surat juga ya, supaya dia seperti seolah-olah dia pergi itu ya. Jadi motif jadi untuk ini hampir sama ya, supaya dia tidak dicari keluarganya, seperti itu ya teman-teman. Untuk korban kedua ini hampir sama kejadian pembunuhannya ini, yaitu dengan menggunakan kapak. Jadi dia memberikan minuman dulu, minuman anggur itu sampai pasiennya nih pingsan, lalulah dia langsung beraksi teman-teman. Nah seperti itu ya, itulah korban kedua. Dan korban ketiga yaitu Virginia Cappuccio. Jadi inilah korban ketiga, korban terakhir yang dilakukan oleh Cianculi ini. Nah jadi dia mengatakan kepada Virginia ini mendapat sebuah pekerjaan yaitu sebagai sekretaris yang ada di daerah lain. Nah motifnya sama. Jadi dia mengatakan kepada Virginia ini untuk menulis surat agar jangan mencarinya karena dia bepergian. Itu hampir sama ya, supaya ini tidak terdeteksi ya teman-teman, seperti itu. Nah pada korban ketiga inilah akhirnya Cianculi menggunakannya sebagai sabun mandi yang diolahnya sedemikian rupa dari tubuh manusia itu. Nah di korban ketiga inilah akhirnya Cianculi ditangkap ya teman-teman. Jadi diketahui bahwa korban ketiga ini, si Virginia ini, dicari oleh kakak iparnya. Tiba-tiba menghilang seperti itu, tidak tahu kabarnya, dan mereka tahu bahwa dia terakhir bertemu dengan Cianculi ini. Dan akhirnya Cianculi ini digerebek di rumahnya. Dan Cianculi ini bersikeras dia tidak melakukan apa-apa. Namun pada saat itu polisi menemukan beberapa bukti, yaitu seperti bau-bau busuk atau ember baskom yang ada di rumahnya itu masih ada sebagai barang bukti. Akhirnya Cianculi ini ditangkap dan pada saat itu dia dihukum selama 30 tahun ya teman-teman. Jadi di dalam masa tahanannya ini dia juga pernah sakit ya selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu dia sakit, dia menderita di rumah sakit. Meninggal pada tanggal 15 Oktober 1970 ya teman-teman. Pada saat itu usianya 76 tahun. Dan barang-barang bukti ini semuanya ini disimpan di museum di Roma ya teman-teman, di Italia. Jadi barang-barang yang mengerikan ini disimpan di museum. Seperti itulah ceritanya teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman. Jadi banyak kejadian-kejadian, tidak mudahan kita tidak mengalaminya pada saat ini. Kalau dulu itu memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak di luar masuk akal. Dan Cianculi ini memang sangat percaya pada astrologi, hal-hal yang garis tangan, ramalan-ramalan, dan dia mengikutinya karena dia percaya dengan melakukan hal seperti itu, membuat sabun dan membuat adonan dari tubuh manusia itu, dia percaya bahwa orang yang dikasihnya itu panjang umur ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih, see you in the next video.